saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca surat 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama dan kedua saja. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya stop sampai di sini. Kita akan membahas sekarang mengenai bagaimana menurut apa yang sudah dinubuatkan Paulus, bahwa pada akhir zaman manusia salah satunya kerusakannya adalah menjadi hamba uang. Nah, saudara-saudara, ada problem apa dengan uang, saudara-saudara? Uang adalah sesuatu alat yang bersifat netral, sama seperti seluruh alat-alat yang lain atau sarana yang lain, saudara-saudara. Sama seperti satu pisau yang tajam di tangan seorang ibu yang memasak di dapur, itu akan mempunyai fungsi yang baik sekali dan akan menjadi berbahaya di tangan seseorang yang penuh dengan kebencian ingin membunuh sesamanya. Saudara-saudara, demikian dengan uang. Uang adalah sesuatu sarana yang bersifat netral, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di tangan orang-orang yang motifnya kacau dan di tangan orang-orang yang mempunyai sifat serakah. Nah, saudara-saudara, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap uang? Peringatan daripada Paulus tadi merupakan satu peringatan yang keras bagi zaman kita sekarang ini, bahwa menjadi hamba uang itu berarti melawan Tuhan. Menjadi hamba uang berarti tuannya adalah uang, bukan Tuhan Allah. Nah, maka saudara-saudara, ini adalah satu semangat atau satu spirit yang betul-betul melawan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana orang Kristen itu bersikap terhadap uang? Saudara-saudara, ada satu prinsip yang sangat penting yang kita harus pahami mengenai uang secara khusus, dan bagaimana kita berpandangan terhadap berkat-berkat secara material itu secara umum. Nah, saudara-saudara, sikap kita atau satu prinsip yang penting itu adalah bahwa kita harus merasa cukup dalam segala keadaan. Inilah satu jiwa, satu semangat atau satu prinsip yang begitu indah, begitu baik. Cukup dalam segala hal. Saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis didatangi tentara-tentara Romawi, waktu dia berkhotbah, saudara-saudara, mereka bertanya kepada dia, kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang kami tentara-tentara harus lakukan? Maka Yohanes Pembaptis berkata, jangan memeras, jangan merampas. Yang kedua, cukupkan diri dengan gajimu. Saudara-saudara, orang yang merasa tidak cukup, dia akan merampok. Orang yang merasa tidak cukup, dia akan korupsi. Orang yang merasa tidak cukup, dia akan menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk merebut apa yang dia inginkan, karena dia tidak pernah puas. Di dalam dirinya sendiri ada hati yang sangat tamak, yang sangat rakus, saudara. Nah, maka jikalau kita mempunyai satu sikap atau memegang satu prinsip, yaitu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya ini adalah cukup, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab, maka kita sudah memegang satu prinsip yang sedemikian indah, satu prinsip yang sedemikian agung, bahwa kita dalam keadaan apapun, kita dijamin bahwa kita jujur, kita tidak menggunakan atau tidak merampas atau tidak melakukan apapun untuk kemudian memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak berkenan atau cara-cara yang berdosa yang dilawan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, maka Alkitab berkata kepada kita, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Kalau orang-orang dunia ini, saudara-saudara, motivator-motivator berkata, akar daripada segala kejahatan itu adalah kekurangan uang. Tetapi Alkitab justru membicarakan bagaimana keadaan hati atau prinsip hati kita dirombak, direformasi oleh firman Tuhan. Bahwa akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Seseorang yang cinta uang, segala sesuatu menjadi mungkin. Dia bisa korupsi, bisa.
Dia bisa melacurkan diri, bisa. Dia melakukan apa saja, mempergunakan kekuasaan jabatannya untuk kemudian mendapatkan kekayaan yang lebih, uang yang lebih banyak lagi, saudara. Dia bisa menggunakan bisnis-bisnis yang tidak jujur, bisnis yang menipu orang lain, yang menipu pemerintah, dan lain sebagainya, saudara. Apapun bisa terjadi jika orang sudah cinta akan uang, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan cinta akan uang. Kalau begitu, apakah yang kita harus cinta? Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta akan Tuhan dan cinta akan sesama. Itulah yang terbaik, itulah bagaimana prinsip kita, itulah bagaimana hati kita dikuasai oleh cinta yang sedemikian. Nah, saudara-saudara, cinta akan uang itu sesuatu yang sudah berdosa, sesuatu yang sudah rusak, yang dilarang oleh Alkitab. Maka saudara-saudara, akar segala kejahatan bukan kekurangan uang. Saudara, ada banyak orang kekurangan uang tetapi mereka hidup jujur. Ada banyak orang yang mungkin miskin tapi mereka hidup dengan cara terhormat. Tetapi begitu banyak orang kaya, bergelimang harta benda, mempunyai uang yang begitu besar, begitu banyak, tetap saja curang, tetap saja merakus, tetap saja tamak, dan ketika mereka mendapat jabatan tertentu, tetap saja korupsi, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan kira mereka yang korupsi-korupsi ini orang miskin-miskin. Tidak, saudara-saudara, mereka sudah kaya, mereka sudah punya apa-apa, saudara-saudara. Mereka sudah mempunyai segala sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang miskin, saudara-saudara. Tetapi mereka ketika berjabatan, mereka tetap saja korupsi. Ini membuktikan bahwa hati mereka tidak terpikat kepada Tuhan, dan hati mereka tidak terpikat kepada sesama mereka yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang seharusnya mendapat hati mereka, mendapatkan cinta kasih, mendapatkan kemurahan dan belas kasihan daripada mereka. Nah, saudara-saudara, inilah kejahatan manusia. Saudara-saudara bisa melihat sekarang di televisi atau di berita apapun, di internet, di radio, saudara-saudara. Korupsi di mana-mana, saudara. Pejabat-pejabat korupsi habis-habisan, saudara. Itu sebabnya kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan mencintai uang, tapi cinta akan Tuhan. Itu pertama-tama dan terutama. Dan kedua, cintailah sesamamu manusia. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Prinsip yang kita harus pegang, yaitu merasa cukup di dalam segala hal. Lalu prinsip yang kedua, saudara-saudara, yang juga diajarkan oleh Alkitab kepada kita adalah bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan, kita harus mengucap syukur. Baik kita dalam kekurangan, kita harus mengucap syukur dan memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Baik kita di dalam kelebihan, di dalam mungkin kelimpahan, kita pun tidak boleh lupa harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena jikalau Tuhan memberikan kita kekurangan, Tuhan melatih kita untuk mencukupkan diri, Tuhan melatih mental kita untuk berjuang, Tuhan melatih jiwa kita untuk bergumul, mengatasi kesulitan, saudara-saudara. Dan jikalau Tuhan memberikan kita kelonggaran, memberikan kita kelebihan-kelebihan, kelimpahan-kelimpahan, Tuhan juga sedang mengizinkan kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya, lalu kemudian semua ujung atau muara daripada seluruh berkat Tuhan itu adalah apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan, saudara-saudara. Jadi baik kita miskin, baik kita kekurangan, puji Tuhan. Baik kita kaya, tetap puji Tuhan. Itulah prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, jikalau kita mempunyai jiwa yang penuh dengan ucapan syukur, apapun keadaan kita, kita menjadi orang yang tetap tenang, orang yang tetap tinggal dalam sejahtera, orang yang tetap tinggal di dalam sukacita Tuhan. Kekurangankah? Saya bersukacita. Kelebihan, kelimpahankah? Saya bersukacita. Orang yang kelimpahan mempunyai berkatnya sendiri, saudara. Waktu dia di dalam segala kelimpahan itu,
Tuhan sedang menguji dia. Apakah orang ini masih percaya kepada Tuhan? Apakah orang ini masih bersandar kepada Tuhan? Apakah orang ini masih merendahkan diri atau menyombongkan diri, saudara? Dan jikalau dia lolos dalam ujian semacam itu, maka jiwanya akan menjadi tambah luas, tambah lebar, tambah besar. Dan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi agar dia boleh menyokong orang, agar dia lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan, agar dia lebih lagi mempergunakan seluruh yang Tuhan percayakan kepada dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam semua hal itu, dia akan bersuka cita, dan damai sejahtera Tuhan akan memenuhi seluruh hidupnya, seluruh hatinya. Nah, saudara-saudara, demikian juga orang yang berkekurangan, saudara, mempunyai juga berkatnya sendiri. Di dalam kekuranganlah dia belajar berlutut di hadapan Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, sehingga mentalnya menjadi kuat, bukan mental yang cengeng, bukan mental yang kerupuk, tetapi mental yang bisa berjuang. Sehingga dalam setiap kesulitan, dia bertempur, dan terus bertempur, sampai dia menang, saudara. Saya kira sesuatu yang sangat indah sekali, ketika seseorang jatuh, lalu kemudian dia bangun pagi-pagi, lalu berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulannya di hadapan Tuhan. Dia mendapat sesuatu berkat yang indahnya luar biasa, yang bahkan orang kaya atau orang yang kelimpahan pun tidak akan mendapatkan berkat yang semacam itu, saudara. Jadi baik Anda kelimpahan, ada berkat Tuhan tersendiri. Baik Anda miskin dan kekurangan, ada berkat-berkat Tuhan tersendiri. Dua-duanya sama-sama puji Tuhan, saudara. Asalkan jikalau seseorang kekurangan, dia kekurangan di dalam Tuhan. Dan jikalau seseorang kelimpahan, dia kelimpahan di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, inilah yang membuat kita, hati kita, senantiasa terarah ke atas dan tidak terarah kepada uang, saudara. Maka kita tidak akan pernah menjadi hamba uang. Nah, saudara-saudara, demikian saja penyampaian materi saya secara singkat. Sebelumnya kita akan berdoa. Sebelum kita